Hai, kembali dengan saya Johan di Satu Visual Indonesia Channel. Di video kali ini kita akan membahas fitur PIP dan chroma key pada RGB Link Mini Pro. Let's get started. Oke, pertama-tama kita akan cek dulu input-input apa saja yang saya gunakan di sini. Pertama adalah kamera PTZ ini, ya, yang menghadap ke saya dan akan saya gunakan juga sebagai kamera green screen-nya saya. Kalau saya ganti preset menjadi satu, maka ini adalah kamera green screen saya yang akan saya pakai nanti untuk setting chroma key. Ya, dan untuk input yang kedua adalah ini adalah input presentasi yang akan kita jadikan background untuk setting chroma key nanti, ya. Dan input yang ketiga adalah input dari laptop saya yang akan saya gunakan untuk setting PIP nanti, ya. Dan input yang terakhir saya gunakan mirrorless saya untuk bisa melihat dari sisi atas settingan unit RGB Link Mini Pro saya. Oke, kita akan memulai setting PIP. Ya, pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik menu dan set PIP. Di sini kita enable untuk PIP-nya, ya. Nah, pada saat masuk ke layout, ya kita tinggal memilih layout mana yang kita mau. Misalnya saya pilih layout ini, ya. Nah, pada saat klik layout ini, maka yang kuning akan berkedip-kedip, artinya posisinya adalah di nomor 1 ya. Kalau kita ganti menjadi nomor 2, maka dia akan berpindah menjadi kedip-kedip yang kuning ini, ya. Ini adalah untuk sublayer-nya. Kita bisa lihat ada perubahan di sini ya. Ya, oke. Untuk sublayer-nya kita kan mau bikin kamera green screen-nya kita. Jadi kita posisi yang input nomor 1. Bagaimana cara untuk mengganti background? Kita klik sekali di set dan kita pilih untuk inputnya. Ya, sekarang kita pilih input 2 karena input 2 ini yang kita mau jadikan background untuk presentasinya kita. Ya, oke. Nah, sekarang sesudah benar, gimana caranya kita memindahkan layer? Kita keluar dulu, masuk ke picture, di posisi sublayer, ya. Kita tinggal geser toggle-nya seperti ini, ya. Kita bisa taruh di mana saja. Gimana cara memperbesar? Kita hanya klik tombol atas, maka dia akan memperbesar. Jadi aspek rasionya itu tidak berubah ya, ketika kita klik tombol ini. Kalau kita mainkan di submenu ini, maka terkadang dia akan berubah untuk width dan height-nya ya. Jadi kalau kita menggunakan ini, maka dia akan sesuai aspek rasio kita. Oke, selanjutnya kita akan mencoba setting chroma key. Ya, kita ubah dulu kamera PTZ saya menjadi green screen. Sekarang kita ganti menjadi green screen. Oke. Nah, karena green screen kita itu sebagian kanan dan kirinya itu ada putih-putih ya, dinding putih. Itu kita harus crop. Kita akan masuk ke PIP dulu ya. Oke, kita set PIP lagi. Kita on. Layoutnya kita pilih misalnya ini, oke. Dan kita set dulu untuk layar belakangnya kita ingin jadi ini dan set lagi backgroundnya saya pakai presentasi. Nah, ini posisi yang harus kita setting terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke picture ya, di mana pertama kali kita sub menunya itu kita harus tentukan kita mau berapa besar ya. Saya taruh dulu di sini, saya maunya orangnya itu agak besar ya, jangan terlalu kecil seperti itu jadi jelek. Jadi saya masuk ke software di sini. Saya masuk ke PIP. Nah, di sub ini saya tentukan dulu berapa lebar dan tingginya. Ini saya width-nya pakai 1280 agar aspek rasionya bagus, saya pakai 768 ya. Jadi sesuai dengan aspek rasio. Oke, nah saya maunya orangnya sebesar itu. Setelah itu saya akan turunin sedikit agar kakinya itu agak ke bawah, tidak terpotong ya. Saya akan set. Saya akan set seperti ini. Oke,
Nah, ini udah pas ya. Dan posisinya H-pos-nya itu saya maunya di sebelah sini orangnya ya. Oke, misalnya posisi orangnya saya maunya seperti itu. Sebentar, saya taruh di tengah dulu biar saya bisa kasih lihat settingannya dulu ya. Oke, sekarang seterusnya adalah kita akan lakukan pemotongan kanan dan kiri. Ya, pertama yang harus kita lakukan adalah crop width. Jadi saya terangkan dulu kronologisnya ya. Kalau misalnya kotak hitam ini adalah frame-nya, ya, ini adalah kameranya. Maka crop width itu adalah kita akan memotong yang ini dulu. Kita akan lakukan step 1 tuh crop width itu kita ubah dulu seperti ini. Ya, jadi saya balik lagi ke sini. Kita akan crop width, kita turunin sedikit, ya, dia akan kepotong. Ya, kita lihat ya, kepotong segitu ya. Nah, step yang kedua adalah kita akan lakukan, step yang seterusnya adalah kita akan lakukan crop H-pos. Ya, crop H-pos itu adalah kita akan narik sebelah sini. Ya, kita akan lihat crop H-pos di sini kita akan majuin. Oke, kita lihat sudah ketarik ya. Terus kita akan step ketiga kita balik lagi ke crop width-nya. Ya, kita akan perbesar lagi sehingga ketutup semua. Nah, ya tadi step ketiga adalah setelah kita tarik ke sana, ini akan ketarik lagi, maka kita harus rapiin yang sebelah sini, tadi crop width-nya. Oke, setelah semuanya udah dalam green screen, ya. Ini sekarang posisinya kan sudah di dalam green screen semua. Nah, dan posisinya width-nya itu jadi agak ketarik melebar ya. Nah, kita harus beresin dulu width-nya dengan cara kita turunin dulu width-nya. Ya, sehingga sesuai dengan aspek rasionya. Oke, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini kita sudah selesai untuk pemotongan kanan kirinya. Setelah itu baru kita masuk ke chroma key. Kita on chroma key-nya. Ya, sebenarnya ini sudah hampir selesai. Ya, kita tinggal beresin min, max, dan marginnya. Ya, kita tinggal betulin agar rapi ya. Ini margin untuk hitam-hitamnya ya, kita harus rapikan agar kurang lebih hilang ya. Nah, sekarang kita sudah siap untuk chroma key ya. Kita bisa geser untuk posisi orangnya, H-posnya. Misalnya kita ingin agak sebelah kiri dikit, kita geser H-posnya. Oke, nah kita sudah bisa memulai presentasi. Ya, dari sisi presenter sudah bisa mengganti presentation. Jadi belakangnya adalah presentasinya dan depannya adalah presenter yang dengan layar green screen. Kalau kita ingin memperbesar dari sisi presenternya, maka kita bisa lakukan pembesaran di height dan weight-nya. Selama hitungan aspek rasio kita benar, ya, kita bisa posisikan presenternya. Nah, seperti ini, ya. Kita bisa lebih besar lagi misalnya. Kita bikin full. Kita bisa seperti ini. Oke, demikian video mengenai fitur PIP dan chroma key pada RGB Link Mini Pro. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Juga bunyikan loncengnya ya, agar kalian bisa terupdate untuk video saya yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan salam satu visual Indonesia.